Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawa sebuah kisah horor tentang seorang wanita yang dikutuk seorang dukun gipsi sehingga dihantui oleh setan dari neraka. Setan itu berusaha membawa sang wanita ke neraka bersamanya. Film ini berjudul Drag Me to Hell. Di sebuah kota di Amerika, hiduplah seorang perempuan bernama Catherine Brown. Ia bekerja di sebuah bank swasta di bagian kredit. Saat itu, lowongan kredit asisten manajer di bank tersebut sedang kosong. Catherine dan seorang karyawan bernama Stu bersaing untuk menempati posisi itu. Pada satu ketika, seorang perempuan tua muncul di meja Catherine. Ia mengaku bernama Nyonya Ganus. Nyonya Ganus memohon pertolongan Catherine agar diberikan jangka waktu lebih lama untuk melunasi utangnya di bank. Utang Nyonya Ganus telah jatuh tempo dan rumah yang ia agunkan akan segera disita. Pada dasarnya Catherine kasihan dengan keadaan Nyonya Ganus. Ia sempat meminta atasannya untuk membantu wanita tersebut. Namun sang atasan menyuruhnya untuk membuat keputusan sendiri atas masalah itu. Catherine bingung. Saat ini ia sedang bersaing dengan Stu untuk memperebutkan kursi asisten manajer. Dan Stu bersaing dengan sangat licik. Oleh karena itu, dengan menekan perasaannya, Catherine memutuskan untuk menolak pengajuan perpanjangan masa kredit Nyonya Ganus. Nyonya Ganus sangat terkejut atas penolakan tersebut. Ia bahkan sampai memohon. Catherine yang salah paham dengan tindakan Nyonya Ganus malah memanggil satpam untuk mengusir wanita itu. Nyonya Ganus akhirnya marah dan merasa dipermalukan. Catherine memiliki seorang kekasih bernama Clay. Clay bekerja sebagai dosen dan berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ia juga merupakan kolektor koin kuno. Catherine sempat memberikan sebuah koin keluaran tahun 1929 yang ia temukan di bank untuk Clay. Namun, orang tua Clay tidak merestui hubungan Clay dan Catherine karena Catherine berasal dari desa. Clay terus berusaha untuk membuat orang tuanya setuju. Pada satu ketika saat pulang dari kantor, Catherine melihat mobil Nyonya Ganus berada di parkiran. Perasaan aneh mulai merasuki kalbunya. Dengan tergesa-gesa, Catherine masuk ke dalam mobilnya. Namun siapa sangka, ternyata di dalam mobilnya Nyonya Ganus sudah duduk menunggu di belakang. Lalu, perempuan itu tiba-tiba menyerang Catherine. Awalnya Catherine menyangka bahwa Nyonya Ganus akan menyakitinya. Akan tetapi, perempuan tua itu malah melakukan hal yang aneh. Perempuan tua itu ternyata tidak menyakiti Catherine, tetapi ia hanya mengambil sebuah kancing jaket lalu mengucapkan mantra-mantra. Setelah itu, ia mengembalikan kancing jaket itu kepada Catherine. Sebelum menghilang, Nyonya Ganus mengatakan, "Kaulah nanti yang akan mencariku dan memohon-mohon kepadaku." Sejak kejadian itu, Catherine merasa gelisah. Ia selalu merasa bahwa seseorang tengah mengawasinya. Ia juga mendengar suara-suara aneh. Lalu, saat pulang bersama Clay, Catherine melihat sebuah toko peramal nasib. Ia mengajak Clay masuk ke dalam toko itu. Tentu saja awalnya Clay menolak, tapi karena Catherine mendesak, ia akhirnya menyerah. Di dalam toko itu mereka bertemu dengan Ramjas. Lelaki itu meminta mahar $60 untuk layanannya. Setelah sedikit melewati adu argumen dengan Clay, Ramjas akhirnya melakukan penerawangan. Ramjas sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di balik nasib Catherine. Ramjas mengatakan bahwa seseorang telah mengutuk Catherine dengan mantra Iblis Lamia. Iblis Lamia adalah iblis dari neraka yang menyeret korbannya hidup-hidup ke dalam neraka. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi di sekitar Catherine. Ia bermimpi seekor lalat masuk ke dalam mulutnya dan tiba-tiba Nyonya Ganus berada di tempat tidurnya memutarkan isi perut kepadanya. Tidak hanya sampai di situ, suara lalat itu mendadak muncul di dalam perut Catherine saat ia berada di kantor. Lalu tiba-tiba ia muntah darah dan mimisan yang membuat bosnya terkena cipratan darahnya. Catherine akhirnya menyerah dengan semua hal itu dan memutuskan untuk mendatangi alamat Nyonya Ganus. Ia berniat untuk meminta maaf. Namun sayang sekali, Catherine hanya menemukan Nyonya Ganus yang telah meninggal. Gangguan yang dialami oleh Catherine tidak kunjung berhenti.
Oleh karena itu, ia kembali menemui Ramjas untuk meminta saran. Ramjas mengatakan kepadanya bahwa ia sebaiknya memberikan persembahan darah kepada Lamia. Catherine harus mengorbankan seekor hewan. Catherine yang merupakan vegetarian sempat menolak hal tersebut. Namun setelah gangguan Lamia meningkat, Catherine pada akhirnya mengorbankan kucing kecilnya. Akan tetapi pada akhirnya Catherine tahu bahwa pengorbanan itu tidak berarti. Lamia masih terus mengganggunya. Iblis itu bahkan merusak acara pertemuan antara Catherine dan keluarga Clay. Dengan marah, Catherine menyalahkan Ramjas atas kejadian itu. Ramjas masih memiliki satu cara. Mereka harus menemui Saun Sandena. Saun Sandena adalah seorang dukun Latin yang pernah bertarung dengan Lamia dahulu kala. Dahulu kala, Saun Sandena pernah melihat seorang anak lelaki dibawa ke dalam neraka oleh iblis Lamia. Ramjas mengatakan bahwa Catherine harus menyediakan uang $10.000 agar prosesi itu bisa dilakukan. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Catherine berusaha mengumpulkan uang yang diminta oleh Ramjas. Ia mencoba meminjam di kantornya, namun tidak berhasil. Ia akhirnya menjual semua barang dan perhiasan yang dimilikinya. Sayang sekali, ia hanya bisa mengumpulkan sepertiga dari jumlah itu. Pada saat kritis, Clay datang dan mengatakan bahwa ia telah melunasi uang yang diminta oleh Ramjas. Catherine sangat berterima kasih kepada Clay. Pada akhirnya, Clay mengantar Catherine ke rumah tua tempat tinggal Saun Sandena. Ramjas telah berada di sana lebih dahulu. Bersama seorang asisten Saun Sandena, mereka mempersiapkan sebuah ritual untuk mengalahkan Lamia. Rencananya sederhana. Saun Sandena akan memanggil Lamia untuk merasukinya. Lalu, setelah Lamia masuk ke dalam tubuh Saun Sandena, Catherine akan mengarahkan tangan Saun Sandena ke arah kambing yang diikat di dekatnya. Roh iblis Lamia akan merasuki kambing. Lalu setelah itu, asisten Saun Sandena akan memenggal kepala kambing tersebut. Rencana tersebut terdengar mudah dan sederhana. Ritual mulai dilakukan, tanda-tanda gaib mulai bermunculan, roh-roh lain muncul. Saun Sandena mengusir semuanya. Setelah beberapa lama, Lamia akhirnya datang. Ia masuk ke dalam tubuh Saun Sandena. Akan tetapi, kejadian tidak terjadi seperti apa yang telah mereka rencanakan. Meskipun Catherine berhasil memasukkan Lamia ke dalam tubuh kambing, asisten Saun Sandena tidak berhasil memenggal kepala kambing itu yang telah terisi roh Lamia. Ia malah kerasukan. Untunglah Saun Sandena sadar tepat waktu dan berhasil mengusir Lamia. Bayaran untuk hal itu sangat tinggi. Saun Sandena harus kehilangan nyawanya. Lalu apa yang akan terjadi sekarang? Catherine mengira bahwa Lamia telah berhasil dilenyapkan. Namun Ramjas mengatakan bahwa Lamia hanya diusir dan bukan dibunuh. Mereka tidak pernah berhasil memenggal kepala si kambing. Esok, Lamia akan kembali mengganggu Catherine dan mungkin ia akan membawa Catherine pergi bersamanya ke dalam neraka. Ramjas akhirnya memberikan solusi paling sederhana kepada Catherine yang kebingungan. Ia harus menyerahkan kancing jaket yang telah dikutuk oleh Nyonya Ganus kepada orang lain, sehingga Lamia harus membawa orang lain. Akhirnya dengan penuh perasaan ragu, Catherine menyetujui saran Ramjas tersebut. Di sebuah kafe, Catherine tampak kebingungan. Ia menimang-nimang amplop berisi kancing jaket dengan raut wajah cemas dan kebingungan. Ia tidak tahu kepada siapa ia harus menyerahkan kancing jaketnya yang ia masukkan ke dalam amplop itu. Ia sempat hampir memberikan amplop kepada beberapa orang termasuk Stu. Catherine memaksanya datang ke kafe dengan mengancamnya. Ia akan melaporkan kecurangan yang pernah Stu lakukan. Namun hal itu akhirnya Catherine urungkan. Ia membiarkan Stu pergi. Ketika secara tidak sengaja melihat koran, Catherine melihat foto Nyonya Ganus yang telah meninggal di halaman duka cita. Ia bergegas ke tempat Ramjas lalu bertanya apakah ia bisa memberikan hadiah kepada orang yang telah meninggal. Ramjas mengatakan bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan, karena roh tidak pernah mati. Catherine lalu bergegas menuju kuburan Nyonya Ganus. Dalam perjalanan ke sana, ia terus-menerus diganggu oleh roh Nyonya Ganus. Perjuangan Catherine membongkar kuburan dan menyerahkan amplop juga berjalan sangat dramatis. Bahkan ia hampir mati di kuburan itu. Akhirnya setelah perjuangan panjang, Catherine berhasil memberikan amplop itu kepada mayat Nyonya Ganus. Setelah semua peristiwa itu, kehidupan Catherine berangsur-angsur kembali normal. Kecurangan Stu diketahui. Posisi asisten manajer di bank swasta tempat Catherine bekerja akhirnya akan menjadi milik Catherine. Saat itu, ia dan Clay sedang dalam liburan.
Bosnya meminta ia kembali ke bank untuk mengisi posisi sebagai asisten manajer. Saat ia dan Clay berada di stasiun kereta, Clay mengeluarkan sebuah amplop dari dalam bajunya. Ternyata amplop itu berisi kancing jaket milik Catherine. Artinya amplop Catherine yang ia tinggalkan di kuburan Nyonya Ganus telah tertukar dengan koin kuno milik Clay. Hal itu membuat Catherine sangat terkejut. Saking terkejutnya ia sampai terjatuh di rel kereta. Yang terjadi kemudian sangat menakutkan. Clay berusaha menolong Catherine namun kereta makin mendekat. Sebelum kereta menabraknya, dari tanah tempat Catherine terjatuh keluar tangan-tangan hitam dan hawa api yang panas yang menariknya hingga menghilang. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur film Drag Me to Hell. Semoga kalian bisa menikmatinya. Bye bye.